Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Setiawan Brother. Tidak kompak. Iya, namanya juga baru. Maaf ya Pak, kita MC magang nih, MC magang. Kan kebetulan ngerebut job Anda. Dari mana? Dari Anda kan. Anda kan dulu di sini. Setiawan Brother kan. Mana? Ngomong-ngomong, Satu lagi mana nih? Brothernya mana ini? Mana satu lagi ya? Oh, di bawah sini. Puncak namanya ini. Apa kabar Jim? Wah, sehat, aman. Lu pada bagaimana ya? Sehat. Masih ini ya, masih waras ya? Masih waras. Alhamdulillah. Kayaknya nggak warasnya tuh pas kemarin. Iya benar. Pas lagi di Jepang sono. Sekarang udah balik ke Indonesia, Iya, udah betul. seger lagi. Udah smile. Oh iya. Smile. Ini siapa dong? Fans lu kan banyak. Waduh, artis Facebook emang dari sono emang udah banyak yang nungguin. Kapan Say hi. Kak Jimmy pulang? Say hi Gitu. dong. Siapa dulu dong? Udah berangkat, nggak kos lagi bubar. Siapa tuh Jim? Siapa dulu Jim? Buat CS gua. Nih, gua menyumbang congor di mari. Nyumbang suara. Biar ceritanya mereka mau coba kompak. Gitu. Iya, kan pengen kayak Setiawan Brother. Yang katanya tektokannya. Cubu. Udah lah jangan bobo. Udah. Setiawan punya orang. Jadi kesini mau ngapain kita? Ya lu yang jadi pertanyaan, kenapa lu pulang sih? Jadi di sono kontrak udah habis. Ya udah mari balik ngapain? Lu ke Jepang? Pasti banyak ceritanya lah. Iya. Kayak misalnya dari awal nih. Kenapa gimana ceritanya lu bisa sampai ke Jepang gitu? Lu ngapain? Lu ngapain di sana? Di sini jadi beban orang tua kan? Ya kali aja. Sulit. Orang BPKM dari 2020. Gua dari 2019. Dari 2018. BPKM duluan. Kenapa? Lu ke Jepang tuh ngapain? Di sana gua kerja kan. Bangun jembatan. Gali lubang. Enggak di Ya sumur. kali nerusin passion nenek moyang. Romusa. Aduh. Jangan. Soalnya nenek gua, orang tua gua nggak bisa ngewarisin apa-apa selain ya Romusa ini. Ya udah, gua terusin dah. Agak gelap ya. Serius. Serius ini. Iya. Lu di sana ngapain? Lu magang. Dari awal kenapa bisa? Gue di ke sana, Jepang? gue di sana kerja. Sono kerja 3 tahun, kelar pulang. Kan Awal ada berangkat, prosesnya, ada awal prosesnya gitu. Lu Kenapa? ceritain juga dari awal. Kenapa lu memutuskan untuk kayaknya gue harus ke Jepang deh? Sedih ceritanya. Jadi romannya dulu gua belum mewek, nggak usah digituin. Nah, itu apa? Gua kuliah, gue sempet kuliah, tapi ternyata Backsound cuk. jadi gue kuliah, gue dua semester gue cabut karena balik lagi PPKM kan. Bukannya ikut PPKM banser? salahin. Ini PPKM tapi kan yang ingin pemerintah. Jadi lu maksudnya gimana nih sama pemerintah? Oh jelas. Tadi udah enggak cuy. Ya Jangan bawa pemerintah, jelek. Merah di dadaku. Biar nggak dihapus videonya. Lanjut. Kenapa bisa berangkat ke Jepang? Lagi-lagi sebenarnya bukan dari hati awalnya untuk berangkat ke Jepang. Maksudnya kan orang banyak pengen ke Jepang tuh karena negaranya indah nih, atau ke sono buat liburan gitu, atau ke sono buat kuliah kan gitu segala macam. Yeah. Karena gue kalau awalnya dari gue lulus nggak ada kepikiran buat ke Jepang gitu. Maksudnya nggak ada dari hati dari dulu banget gitu. Nggak Targetin ya. nggak ditargetin. Jadi lagi-lagi karena ekonomi kan gue sempat kuliah 2 semester, akhirnya gue DO. Nggak DO sih, gue cabut. Gue cabut karena orang Jangan ditiru guys. ya kuliah Ke lah. Jepangnya aja. Sertifikat Anda nanti akan disobek-sobek HRD. Jadi gitu. Ya, memutuskan pergi ke Jepang. Anjir berangkatnya kagak kelar-kelar ini. Biarin aja. Rencananya 30 menit ntar jadi sejam. Konten yang sangat serius memang. Jadi gue gue cabut dari kuliah karena lagi-lagi ekonomi. Gue sempat lihat temen gue yang udah ke sono, udah di Jepang duluan kerja. Awalnya gue kira karena dia udah bisa bahasa Jepang, karena dia jago bahasa Jepang. Awalnya gue kira gitu. Akhirnya karena itu lagi
kejepit kan kalau udah power of kepepet kan. Tahu. Jangan sholat. Iya. Ya, jangan sholat. Ya, ini siapa imamnya nih? Lanjut. Komat. Nah, gue tanya sama dia, gimana kok bisa kerja di Jepang nih? Karena menurut gue itu kepengen tuh ngelangkah tuh sekali langsung pluk gitu aja gitu. Maksudnya, soalnya lu tahu sendiri cari gawean di sini kan morat-marit gitu. Ya. Terus akhirnya gue coba ke Jepang nih. Sekalian kita coba perantauan. Karena bokap gue bilang dulu, Jim, Lai. mah buat temen dewek kayaknya mah bapak gua broin, gua pitak palanya, Apa Jim? Gua bilang, ada bokap gua, Jim, dulu bapak katanya, jauh-jauh membawa kalian semua ke Jakarta. Sekarang langkahkan kakimu dari Jakarta ke luar negeri. Gitu. Mantap memang. Enggak, ini. Bapaknya emang niat ngusir dia. Iya, maksudnya gitu. Iya bener. Ngapain kan gue biayain kuliah yang belum pasti ntar gimana kan. Terus akhirnya lu berangkat ke Jepang tahun? Itu dari 2019. Kelar di 2021. Apakah gue denger nih undergroundnya nih. Berangkat yang beredar. Berangkat bawa duit berapa? 30.000. Asli. Duit gue cuma 30.000. Beli apa? Lu ke Jepang 30.000 doang bawa? Iya. Hidup jadi sekarang. Jadi gue karena lagi keterbatasan biaya, karena kita kalau kita ke sono holiday baru kita nyiapin duit segala macam kan. Ini benar-benar karena biaya kan kita ke sono duit udah ada. Apa ada udah nanggung gitu di sana apa gimana? Jadi itu pun gue dapat 30.000 itu karena udah bayar visa, bayar paspor segala macam. Ya pasti kan. udah administrasi udah lah. Gitu. Udah. Terus itu duit sisa cosplay gua ngejob sama brother. Walaupun brother nggak ada sekarang kan. Iya. Tapi masih brother nggak? Hah? Masih. Alhamdulillah. Iya. Kalau udah punya keluarga kan agak lepas gini nih. Nah jadi namanya begitu. Sisa gua udah beli ini itu, masalah udah ready, peralatan juga dari sini udah mumpuni gitu. Kayak apa namanya, pasokan makanan, pasokan makanan lagi. Oh lu bawa bekal gitu? Iya tuh. Ya pokoknya itu sisa 30.000 dan akhirnya 30.000 berangkat. Udah berangkat lah. Itu pun nggak gue tukerin ke yen. Jadi sebenarnya nggak guna juga gue bawa. Tapi biar nggak jadi cerita aja. Ya kali 30.000 di sana dijualan nasi pecel ya di Jepang ya. Jadi gue nyampe sono, emang sebenarnya sih dari tanda tangan kontrak udah dijelaskan kalau udah nyampe sono nanti sekitar semingguannya itu kita udah dapat duit. Seminggu buat apa hari pertama ya? Pokoknya itu dapat duit. Sampai kita nanti apa nih? Suara Bagong. Abang mengantuk. Jadi pas maaf. Aku kira podcast ternyata dongeng. Lanjut. Dramanya doang ini. Ya jadi gitu kelar akhirnya gue ikut udah selesai sekolah, kan ada sekolah Indonesia sebulan di sana. Ya. Sekolah bahasa di sananya. Di sananya. Oh iya. Nah, itu karena kita belum bergaji, jadi kita dapat duit itu bekal buat jajan lah ya sehari-hari ya. Buat makan seharian. Tapi kalau buat jajan itu udah sulit, emang benar-benar buat jajan makan doang. Akhirnya kita kerja sebulan, baru dari gaji pertama kita udah ngerasain. Itu katanya bulan-bulan pertama bekalnya apa? Basreng. Wah, kok duit di bank segini kan, nih mau gue beliin apaan? Udah temen gue lihat belinya, wah, gue mahal-mahal dah. Gue nggak tahu mereknya, mahal. Pas kalau gue lihat koper gue isi gue timbang basreng apa tuh, mie gemes. Iya, Cikiko. dia seadanya beda gitu kan. Yeah. Akhirnya karena gue juga ngediting karena kita pertama kali datang kita butuh yang namanya internet. Pokoknya awal-awal ada yang kudu dikeluarin gitu kan persiapannya. Jadi duit gue udah mentok, ya udah tiba ada namanya basreng sama mie gemes gitu kan. Basreng itu bawa dari Indonesia tuh dari ya? Indonesia, bener. Cinta Indonesia kan. Nah, dari warungnya Magareng ya kalau nggak salah ya? Magareng enggak, Pomina. Pomina. Yang matanya begini nih. Ya. Bukan dari warung cewek gue kan? Emang punya cewek? Mana dulu bilang jomblo? Enggak, lanjut. Balik lagi. Nah, ya udah gitu. Ayo, akhirnya seadanya deh. Yang penting gue maksudnya bisa bertahan dulu kan. Ya itu gue gadoin pakai nasi.
selama seminggu. itu. Seminggu itu full anjing. Gokil. Anak rantau. Rantau. Terus di sana lu ngapain selain kerja? Jalan-jalan. Mahal Iya, nggak? kayaknya di Facebook kayaknya happy banget jalan-jalan Iya, kemana, jalan-jalan. tempatnya bagus. Coba lihat. Oh, salibnya udah nggak ada. Oh, salib goblok. Udah salib. Enggak ada. Nggak ada, alhamdulillah. Ya, di sana ya gue kerja, Selain jalan-jalan. kerja gitu. Dugem. Itu yang pengen kita bahas sebenarnya. Enggak, itu tadi bener jujur deh. Kagak asli, gue kagak dugem sono. Ya, emang terlihat kan kita juga kan yang menampilkan sama selalu yang Iya, indah. iya, Jadi iya, buat kita- apa nampil keluh kesah di Iya. Facebook? Emang lu Baim Wong? Siapa sih Mbak Imung? Kita mau ibu orang kenal ya. Oke, anjing Lu lempar dulu, nggak ntar. disupport banget gue. Lanjut. Nah, ya Kemana itu. aja lu? Kemana aja? Apa Disneyland pernah ya? Oh, untuk ini ya, yang destinasi wisata yang pernah gue ke sana tuh apa namanya kayak pernah ke Tokyo, ke Osakanya. Oh, sorry. Ini lu di Jepang tuh kayak masuk kotanya atau gimana gitu? Oh, gue tinggal di prefektur Shizuoka. Shizuoka itu bisa dibilang Bekasi. Cikarang Indonesia. Cikarang. Karena apa? Mantap. Tempat Pabrikan. industrinya ya, pabrikan. kawasan industri. Iya. Berarti jauh tuh dari tempat lu gawe kayak misalnya mau ke mana buat wisata, jauh. Agak jauh, makanya gue ketika gue main-main pun biasanya ambil di libur-libur panjang. Karena di setahun itu di Jepang tuh setahun tuh ada seminggu gitu itu buat libur panjang. Jadi di seminggu itu kita pakai buat main kemana gitu. Liburnya seminggu. Iya, libur panjangnya. Iya. Mm-mm. Lumayan. Seminggu Oke, itu 3 ini kali dalam setahun. Ada setahun. Kayak misalnya libur musim panas gitu-gitu. Misalnya Natsuyasumi, Fuyasumi, Golden Week. Ya lu kan yang lu share ke sosmed lu kan yang seneng-seneng lah ya. Kita nggak usah ngomongin yang seneng-seneng lah ya. Lu bisa lihat di sosmednya Jimmy. Apa senangnya? Sedihnya apa sedihnya? Apa? Yang pasti ada dong cerita sedihnya. Sedihnya menurut Soalnya gua- minggu-minggu terakhir kan kenceng banget tuh telepon mulu. Waduh. Di Berat kayaknya. Lagi-lagi sih sebenarnya karena sudut pandang kali ya. Dimanapun kita tinggal selalu ada namanya plus minusnya. Kayak di sini kan mungkin Ya, minusnya. apa yang bikin berat gitu kalau lu tinggal di sana? Minusnya di sana menurut gua orang yang terlalu individualis. Beda sama Indonesia yang ngeguyup gitu kan. Orang Jepangnya ya, Orang Jepang yang terlalu individualis karena saking individualisnya dia emang sih enaknya jadinya nggak kayak di sini apa namanya apa-apa diomongin gitu. masalah 2 kilo di sono nyampe ke kuping kita di sini gitu kan. Kalau di sini tembok aja punya kuping kalau di sini. ya kuping. Nah kalau di sana emang masa bodoh. Cuma karena saking masa bodohnya, ketika gue pernah sampai gue lihat juga mata gue sendiri ketika ada pelecehan seksual pun itu orang nggak ada yang mau ngebantu. Bahkan di tempat umum gitu. Bahkan di tempat umum. Itu Gue lu pun mau ngebantu pun juga segen karena lu pelakunya kan. ya selepet-lepet dikit mah. Lepet dua lepet. Kebuka. Jadi ya gitu. Kan kita juga kan nggak bisa apa sih melakukan apa kultur kita, Ya. tradisi kita yang di sini ke sana kan nggak bisa. Ngelihat orang nggak ngebantu ya udah gue juga nggak ngebantu. Karena menurut mereka itu semua itu ada porsinya. Kalau kayak gitu tuh ada polisi loh yang Bagian bertanggung jawab. pihak yang Ada bagiannya, lain. bukannya warga biasa yang Iya, itu doang yang bikin lu padahal gue kayak pulang aja deh. Karena cuman orang-orangnya. Jadi lu selemah itu. Kasih tahu Jim, kasih tahu. ya lagi-lagi kalau hidup masih di Bekasi Tambun. Iya. Yang Sabanari ngegosip. Gosip. Ketemu daerah sepi tuh apa ini? Aku tidak hidup. Yang debu mulu di muka ya begitu. Cuma kalau ketika emang kalau lu udah ngerasain sendiri sih sebenarnya lu Kangen ya? Kangen keluarga gitu. Berasa ya? kangen keluarga juga berasa. Cuma Nangis dong. Ayo dikit dong, nangis. Biar trending. orang gua di sini gratis kalau gua ada duitnya nangis gua nih kan. Cuma ya gitu. Keluarga sih tapi menurut gua gimana ya namanya juga kita laki. Ya nggak tahu gimana. Ya, gue jelasin. Anak laki pertama juga
kayak maksudnya jauh dari keluarga itu sebenarnya udah biasa. Udah wajar. Cuma rasa individualisnya ini yang terlalu kotak-kotak banget gitu. Karena lu baru sekali ketemu gitu kali ya. Tapi ini menurut berdasarkan pengalaman pribadi gue aja, nggak tahu mungkin ada pengalaman baik juga di orang yang lain, bisa sharing komentar juga walaupun nggak dibaca. Nah itu gue ngeliatnya terlalu kotak-kotak semua. Kurang. Nah ini lu gawe di sana berapa lama? Gue di sana kerja kan 3 tahun di bidang mesin. Nah 3 tahun ini kan lu kayak pasti ngerasa jenuh tuh apa, misalnya lagi kayak tadi gue pengen pokoknya bikin yang lu pengen bikin pulang lah gitu, berat karena di sana. Nah lu ngatasin selama 3 tahun tuh kayak gimana? Jadi cara healing gue sih apa, jajan? Maksudnya jajan ke mana gitu kalau lagi pengen makan? Ya masa nggak jajan? Iya. Enggak, jajan juga jajan yang beres lah. Iya, yang bersih gitu. Tapi jajan. Nah, bersih, terus nggak ada kotoran sama sekali gitu. Di sana lo oyo gak sih? Cepet-cepet masuk. Apa kalau di sana Self-feeling gue selain makan itu ya? Paling gue makan itu healing gak sih? Makan itu healing gak sih? Iya, bagi gue healing sih. Tapi itu gue apa kulineran? Iya, kuliner. Itu pun gue makan ke restoran pun juga emang gue udah patokin seminggu sekali emang buat gue healing gue. Jadi ketika Jumat pulang kerja tuh gue langsung gue ke restoran. Jumatan di sana. Hah? Mampus kan? Diam kan? Iya, mereka jangan bawa agama. Mentok. Jangan bawa agama. Emak gue nonton. Nah jadi ya. Itu apa healingnya? Makan seminggu sekali, terus jalan-jalan. Enggak sih, jalan-jalan juga gue biasa aja. Gue ngobrol sama teman-teman gue. Itu menurut gue healing ini. Ketika dia pasti kan punya cerita lain nih. Ketika dia cerita, mungkin ceritanya lebih parah dari gue malah seneng dengan orang yang cerita lebih parah dari gue. Gue jadi lu seneng orang menderita gitu. Parah lu ya. Ya satu sisi gitu. Bukannya seneng nama arti kata ya mampus sih gitu. Enggak positif. Gue mungkin ada yang positif. Kalau di sono lu datengin ini gak sih? Event-event cosplay juga gak sih? Oh, gue pernah sekali ke sana ke event cosplaynya di apa gue namanya gue lupa. Iya enggak tahu. Komifuro. Komifuro ya? Itu mah Indo. Tapi ada kayaknya. Aduh, gue lupa. Yang bangunannya kayak nah iya yang itu. Apa Sumarekon? Apa ya, gue juga. Komifuro ya namanya juga ya? Ya udah, tapi di sana gimana? Cosplay Nah, gimana? pokoknya yang itu dah. Cosplay di sana gimana? Cosplay di sana wah, abang lebih berani gitu kan. Lebih tapi mereka ekspresif ini, gitu. Bukan traktir. Enggak ya, enggak. Di Jepang enggak ada traktir. Enggak ada. Only fans. Tapi lebih seksi lah ya di sana ya, lebih seksi. Apalagi munculnya pas PPKM kan. Uang sedikit tapi harus beli foto. Jadi mata pencaharian. Udah diterusin baik. Bapak nggak tahu, mak nggak tahu. Jadi enggak itu cuma side joke. Gue cuma ngikut dong sih bercandaan mereka. Gue sebenarnya gue mah enggak. Kan gue nanya di Jepang pakai traktir enggak? Sebenarnya sih ada kalau di sana kan OnlyFans. Iya, kan udah cukup jawab gitu. Kenapa lu kemana-mana tadi? Siapa kemana-mana? Lanjut. Nah kan begitu. Ya emang sana untuk cosplaynya sih emang ekspresif banget gitu. Lebih nggak terbuka sih, ekspresif gitu kan. Lebih profesional. Lebih gitu in karakter. Lebih in karakter. Dan emang kan kita kalau ngelihat kan di sini cosplay di sini kan kalau foto-foto tuh ada kameko kayak ganti-gantian gitu. Kok di sana bener-bener dikerubungin, gue bener lihat sini dikerubungin. Kayak yang di foto-foto di Facebook. Ya gue ngerubungin kan ada apaan sih gitu kan, kalian sembako gratis mah gitu. Sekali ada yang jualan minyak. Ya, kalau di sini wah, dipecut-pecut ya. Ibu-ibu, bapak lihat ramen ya apa ini. Mulutnya pocong dipecut-pecut. Yang itu tahu gue, itu serem itu. Hiburan orang Tambun. Itu kan dari cosplaynya Jim. Kalau dari wibunya gimana Jim? Lu berteman sama wibu sono gak sih? Temen, ada gue temen. Iya, orang Jepang temen kerja gue. Orang Jepang juga. Iya. Dia kemana-mana. Bawa dakimura. Enggak, bawa apa sih boneka gitu. Enggak, kayaknya Indonesia juga ada yang gitu ya. Apaan? Boneka kemana-mana, kecil, boneka ya. kecil gitu. Ini kayak boneka. Kayak apa sih namanya? Apa tuh yang jadi? Iya, kayak boneka bantal gitu ya, kan. bantal gitu.
kemana-mana sampai gawe juga dia bawa. Kayaknya Indonesia juga begitu, cuma enggak sih, kayaknya enggak ada sih. Enggak ada ya? Terus dia ngajak ngobrol gitu. Tapi sampai ngajak dia ngobrol juga sama dia. Iya. Iya anjing. Padahal gue bercanda loh. Itulah. Enggak freak sih, gua enggak ngomong freak. Parah lu. Gua ya. Parah lu, judgement parah lu. Ih, parah itu. Gua enggak mau Wibu sono loh, bukan wibu sini. Wibu sini bermartabat semua. Masa depan cerah semua. Iya. Amin. Itu tadi wibunya begitu. Ada yang aneh, seaneh itu. Kacau ya. Aneh itu sih. Gua pernah dua lihat itu ya pada wibunya. Itu wibunya bener sama. Pakai baju low flap kan. Terus ada apa namanya? Tas dengan kuncinya. Oh iya, pin gitu. Semua sama, bedanya apa? Wangi orang sana. Enggak, ya, sama wanginya, mungkin taraf wanginya nih agak berbeda dikit gitu kan. Mungkin ya di Jepang kan parfumnya itu ya mahal ya. Beda mungkin ya karena bisa kualitas parfum kan. Bisa juga. Wanginya beda gitu. Kalau orang sini kan ibunya bau wangi-wangi malaikat subuh. Parfum gue itu kan. Bau mulut orang puasa. Waduh, lebih wangi dari minyak kasturi. Enggak. Bohong, itu tadi dongeng aja. Di sini di Bekasi kan maksudnya di Bekasi di mana? Aduh anjing susah belokinnya. Langsung nyebut daerah, langsung spesifik. Next. Jadi ya begitu kalau dari segi wibunya. Bahkan itu orang kerja ya, sampai maksudnya dia udah kerja. Udah berumur, enggak udah gede dong. Iya, sebenarnya. Oh ini yang tadi tuh lain lagi yang gue bilang tadi. Yang bobo boneka. Nah yang bobo boneka ini seumuran gue. Dia gini apa? Entah ini masuknya hikikomori apa gimana ya? Jadi dia kayak apa? Kerja nih bareng gue. Tapi tampilan dia aja dia tinggi. Iya. Cuma rambutnya kan panjang. Dia ditutupin poni matanya. Dia kayak nggak mau dilihat orang. Dia juga nggak mau nunduk mulu. Atas hidung gitu rambutnya. Segini ya bener. Buset. Kerja gimana dia? Kagak bener-bener gini. Kalau dia orang ngomong juga kita ngeliatnya bukan ngeliat mata, ngeliat rambut. Aduh. Mana matanya gitu. Aneh bener. Insecure dia. Terus dibuka matanya satu. Waduh. Yang satu maksudnya lagi kelilipan. Iya, bukanya gini doang, jadi satu. Pas kita buka kan apa namanya poninya kitabisa.com. Wow, Terus lu gaya sekarang udah gokil banget nih. Udah kayak tukang palak deh. Enggak sih, karena entah kenapa. Iya, semenjak ke Jepang tuh gokil. Kayak yang di Indonesia pakai kaos gambar kartun. Jaket kemeja merah dulu. Kemeja merah sama kebaya biru, kotak-kotak gitu ya. Itu terus paling mantep dulu. Udah paling ganteng itu. Karena semenjak ke Jepang berubah nih. Gue ganti pakaian sekarang enak karena gue juga senang sama thriftingan sana kan. Baju-baju second. Kalau belanja di sana thrifting? Lebih senang thrifting. Karena pertama gue paling males nih kayak gue belanja kayak Uniqlo, apa gitu, Jiu, apalagi ya. Pokoknya yang brand-brand itu mah, brand-branded. Ketika gue ke kota selalu nemu yang sama tuh gue paling bete. When gue buka baju, gue pernah sering dipakai orang gitu. Dipakai orang. Pasaran. Mending pakai 1-2, kalau 5 sekali ketemu. Pernah gue sampai ketemu. Gathering loh. Gathering kan. Udah kayak ini baju. Lu tau baju catur yang tren di Jawa? Iya, yang sekelompok jalan pakai baju catur semua. Yang bikin malu. Karena yang baju Tokyo Revenger tuh yang Iya. Pokoknya itu sih pakai baju partai gitu. Iya Jim. Iya nggak ada yang pakai pasti maksudnya gitu. Jangan lah udah. Nah itu gue di situ kayak seneng gue thriftingan di sana karena kalau di mari kan kalau gue lihat ya kadang baju-baju thriftingannya yang kerahnya kuning kan ya. Nah, kalau di sana memang bajunya bener-bener apa kayak rapi karena entah kayaknya baru sekali pakai 2 kali pakai doang gitu. Enggak sih, karena mereka kan sana 4 musim, jadi dia tiap musim pasti ganti baju dan itu itu nggak entar dijual. Kayaknya soalnya dijual juga nggak ada harganya sih. Dikasih ke tempat ininya, yang tempat thriftingannya. Nah dari situ tempat thrifting itu diinin lagi sama dia diolah lagi, dicuci segala macam. Wangi kagak ada, paling kusut aja. Gitu. Murah tapi kayak baru gitu, Kayak baru. Harganya jauh banget. Harganya jauh banget. Oh, maksudnya dari segi harga pun jauh ya daripada yang Gua pernah gitu. Beli dari atas kepala sampai maksudnya baju, celana, sepatu sama kalung salib di situ.
Nah, jadi kan itu tuh ya, baju, celana sama sepatu. Gue sampai setiap mau main tuh biasanya beli dulu kan. Tuh paling habis 2,5 300. Itu udah semua tuh. 1.000 kalau di rupiah. 1.000. Murah lah. Murah. Jadi gue dan enaknya itu lu belanja di Jepang apa Tanah Abang anjir? Tanah Abang juga kayaknya nggak segitu sih. Iya, lebih mahal. Iya. Tanah Abang mau beli seragam sekolah tuh anjing. Waduh. Nah itu murah ya berarti kalau di sana tuh. Emang murah itu sih menurut gue, dan enaknya kita kayak juga beda aja dari yang lain, nggak ketemu yang ini. Karena di sana mungkin di sini kayaknya brand-brand Uniqlo kayak gede banget ya, high class segala macam. Di sana pakai TKI di sana. Asli. Lari kan Anda juga TKI, Pak, enggak usah. Ya, itu dia. Enggak usah neken gitu. Emang TKI suatu ya enggak. kata-kata yang enggak. Lari aja tenaga kerja Irlandia. Waduh. Nah, jadi gitu. Ya enggak apa-apa sih. Karena makan gimana? Susah enggak sih nyari yang halal? Wih, makanan sih bisa dibilang susah. Awal-awal tuh gue kayak selalu kan gue udah tahu nih kita tulisan babi itu gimana kanjinya kan. Gue setiap gue mau makan apa nih nyemil apa, gue liat belakangnya ada kanji babinya enggak ada. Gitu mulu. Terus lama-lama capek juga, udah bodo amat makan. Soalnya gimana ya? Karena setelah kita kulik juga pun itu tuh sebenarnya paling kita cuma berusaha menghindari. Tapi ada nggak sih, ini gue mencoba menyelamatkan obrolan lu ya. Di sana ada restoran yang halal kan? Indonesia ada kan? Ada, cuma kan apa lu tiap-tiap hari ke kota, itu kan di kota. Oh itu di kota, di tempat lu sendiri nggak ada? Nggak ada. Jadi lu pribadi lebih sering kayak belanja jajan apa keluar apa masak sendiri? Masak sendiri. Apa biasanya? Bisa ayam, kan ayam paling murah di sana. Iya benar. Iya, sampai gue makan ayam. Jadi ayam itu di sana tuh tinggal nangkep. Motong sendiri ya, Pak? Ayam cemani kan, habis itu kasih sajen di bawah pohon. Nah iya, kalau itu menurut gua karena Jepang ini kan sistem pelayanan kan ya. Jadi pelayanan di sana mahal. Kalau kita ke restoran itu bisa mahalnya di pelayanannya. Pelayanannya. Padahal bahan baku ya sama-sama lah, mirip lah dari sini gitu. Makanya gue lebih enak gue sering masak. Awalnya nggak bisa masak gue. Iya, dan kurang idaman apa coba teman kita ini. Udah ganteng, sekarang ngerti fashion kan, duit banyak, terus jago masak. Lu kayak lagi lapar ya? Paham juga nih kawan kita. Kita pulang nggak ada ongkos soalnya. Tapi kalau makan di restoran, kalau dibandingin sama Indonesia, jauh banget mahal dari harga. Ya kalau di Indonesia kan juga biasa dirupiahin dah lu sekali makan gitu. Gue sekali makan kalau gue rupiahin bisa sampai 150, 200 per orang. Per orang. Di kafe atau di restoran? Iya, di restoran. Makan apa itu? Kayak ramen satu mangkok. Ramen mas cuma 1.500. Berapa? Berarti sama dengan 200.000 rupiah. Itu belum ininya apa namanya? Minum. Bukan apa? Topping. Iya. Ya 200.000. Biasanya itu ya mesen ramen nggak mesen minum. Iya, soalnya minumnya udah ada, kita refill. Ada air hujan. Nyari lagi Bang Hujan kemana? Nah, emang untuk makanan sih gue lebih prefer kita mending masak sendiri karena lu gue 200.000 itu bisa buat bahan makanan ya. Kalau iya 200.000 beli bahan makan bisa buat makan berapa hari? Gue bisa buat taruh seminggu paling 300. Oke gini dah buletin 300.000 tuh gue biasanya udah buat seminggu makan. Sedangkan lu 300.000 baru 2 kali makan. Gue seminggu makan. 300.000 lu beliin apa? Ayam sama bumbu-bumbunya tuh. Mau gue jelasin semuanya bener? Iya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Ya ketumbar apalagi. Nggak gitu maksudnya bumbu ayam terus gas bayar nggak sih di sana? Gas bayar gas. Dia kayak air ya? Kayak udah ada salurannya jadi lu nggak ngangkat gas ya? Enggak ngangkat. Oh gitu. Nggak ada di sana gas mah lah orang ininya apa? Udah kayak PDAM. Truknya dateng kan ambil. Berarti lu di apartemen di sana nggak dengar bunyi token bunyi gitu? Nggak ada. Itu orang Tambun dong ya. Tambun lagi. Sombong banget ya. Tadi cosplay di sana udah, wibu di sana udah, makanan udah, lu nggak dapet cewek? Lagu cewek tuh kayak
Iya kan pasti di sana cakep, banyak. Jim. Lu ada kenalan gitu kan banyak atau Mungkin orang-orang yang belum pernah ke sana Iya ceritain dong. orientasinya tuh kayak wah cewek sana cakep kan. Wah, ini mirip-mirip kode nuklir yang gue punya nih kan gitu kan. Nah. Padahal emang awalnya gue juga begitu. Paling di tahun-tahun pertama gue kayak seneng kayak cewek cantik banget. Tak kesononya gue kayak ngerasa kayaknya enggak deh. Lokal gue apa namanya? Cakapan cewek Tambun. Asli. Cinta brand lokal. Produk lokal. Indo Pride. Gokil. Di sono bau-baunya paling bau-bau sushi kan. Di sini bau-bau terasi kan maknyos kan. Lebih nikmat apalagi pakai nasi anget biasanya. Cocok tipis-tipis kan. Apanya mulutnya? Kan tadi mulutnya buat terasi. Kita cocok sambalnya, kita makan. Lu kira lu nyicipin. Tapi setiap dicocol gitu mulu. Betul. Kepanasan kali kepanasan. Nasinya panas. Panasnya panas, nasinya panas. Panas gitu. Agak gigit ya. Tapi balik lagi temen gue juga banyak kok yang dia nikah sama orang Jepang. Ada banyak. Banyak. Tapi tidak bahagia. Kalau gue dari dengar ceritanya, kalau gue coba pertimbangkan lagi gue makanya lebih demen sama orang-orang. Kenapa? Apa? Buat kedepannya gitu. Lokal. Iya kenapa? Karena Apa pemikirannya, kulturnya. Gue nggak tahu spesifiknya banget, tapi kalau dari yang ini juga balik lagi sepengetahuan gue aja ya. Itu banyak cerita-cerita kayak enggak, tapi pengalaman pribadi dari lu tuh nggak pernah deketin cewek di sana. pernah gue deketin juga. Ya itu kenapa? Kan pasti ada alasannya lu deketin terus akhirnya ya udah gue mundur tuh Chatnya kenapa? nggak dibalas kali. Jadi lu kira selama ini ghosting ada di Indonesia doang? Jepang juga ada. Bahasa Jepangnya ghosting apa? Nggak tahu. Ghosting gue gitu. Ghosting bahasa Inggris. Untung dapet lucunya. Makanya. Jadi gue pernah sih deket sama cewek Jepang. Gimana ghostingnya gimana? Jadi teman gue ada di tempat temen dia itu di tempat kerja dia itu ada ceweknya. Dia ngajakin orang Indo. Iya, teman gue ini orang Indo, ngajakin cewek Jepang. Ini teman lu nih. Iya. Punya teman cewek. Jadi teman gue punya teman cewek. Ini teman lu nih. Iya. Ini temannya cewek. Terus Ini temannya siapa nih? ini aja. Ini Oh, teman iya, lu. udah. Ini ceweknya. Ini ceweknya. Terus di temen ceweknya ini punya teman lagi nih gue tambahin. Gua aja lu susah Oh, situ. baca. Nah, terus Temen gue ini ngajak gue, ayolah ikut biar kita berdua. Dulunya mana? Gue datang nih, empat nih. Datang ini. Nah. Terus Double date dong. Jalan double kita date. kan cukup. ya terus ini sama temen lu. Itu kuku hitam semua. Ribet udah. Jadi yang Udah, teman nggak usah. yang temannya Iya. teman lu itu dikenalin ke lu. Jadi akhirnya kita kenalan di situ, kita ngobrol-ngobrol juga kayak pas lagi ini kayak asik banget gitu ngobrol. Terus pulang dari Maksudnya sana. obrolannya ngalir aja gitu kan. Mereka enggak Ngalir seneng ya, Indonesia gimana? Oh, bagus ya. Subara sih gitu-gitu. Alah, pas udah pulang lah. Gue chat udah dibalas satu gue. Sejelek itu gue apa gue. Belum tahu gue ada jam minyak di mana. Wah, dia dulu slogannya tuh bos Pertamina. Tunggu sama kebun kelapa sawit. See you on top brother. Bos Pertamina. Tapi di rumah bos Pertamina. Ya. Depan warung tas lu kan. Tambah-tambah apa PPKM. Terus akhirnya lu pulang ke Indonesia nih sekarang nih. Apa rencana lu ke depannya? Rencana ke depan. Ada lagi nggak sih rencana pengen balik ke Jepang? Untuk balik sih gue enggak. Ya ini untuk sekarang sih ya. Gue kayaknya enggak dulu. Makanya gue pengen coba sih untuk pengen nyoba buka usaha. Cuma kan sekarang lagi wait and see dulu karena ya lagi PPKM begini. Nggak ada planning lain selain Gue bikin usaha? gue juga freelance sekarang, ada freelance gue. Ya kali perut nggak diisi juga pak gitu. Kan toko tas perlu dikembangkan. Balik lagi ntar kayak masa PPKM kan? Ke Jepang lagi ujungnya. Baseng lagi. Oke. Aduh, udah gitu aja paling ya. Nah, kalau mau tahu penderitaan Jimmy yang lain bisa cek di Facebooknya aja. Banyak pokoknya lu pem-pem aja orangnya nggak baik. Emang mungkin tampang kelihatan sangar, tapi kalau lu udah bilang hai kak, wah lanjut kita. Kalau dulu gimana? Apa Kalau wibu dulu? Yoroshiku. Yoroshiku Kajimi. Udah paling mantepnya, Ohayo. Intro, abis itu Ohayo. Yoroshiku. Biasa begitu. Mantap. Lu cukup ngomong kayak hai Kak Jimmy, lanjut kita bener. Siap ya, berarti siap ya. Kalau ada yang mau deketin lu welcome ya. Siap. Iya. Tapi jangan kos. Emang jomblo. Ya itu bisa dibicarakan semua.
Semua enak bisa kok dibicarakan, maksudnya. Ya begitu. Iya gitu lah ya. Ya emang udah enggak Apa sih? Udah thank you buat teman-teman yang udah nonton. Kedepannya Jimmy bakal ada di sini. Nggak tahu temannya siapa, nanti mungkin brothernya bakal datang. Bisa. Nggak ada yang tahu ya, rencana Tuhan gitu. Ya pokoknya jangan lupa di like, comment, subscribe channel Qchen TV. Kalian bakal nonton Jimmy kedepannya. Dan jangan lupa untuk say hi ke Jimmy, minta oleh-oleh karena masih banyak duitnya. Lu belum ngasih oleh-oleh lu. Kalau mau oleh-oleh ikut pesan gua ya. Chat, hai Kak Jimmy. Habis itu udah di-blok, langsung di-blok Facebook. Pokoknya kita ketemu lagi di mana? Di Setiawan Brother. Jangan begitu dong. Gimana dong? Tadi nggak janjian. Iya nggak. Gimana dong yang bener? Iya, sampai ketemu di Qchen TV. Dah.